Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama seperti ini. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Dedek Prayudi, tenaga ahli Kantor Komunikasi Presiden dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam Mbak Diandra, Bang Dede. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, kita ke Pak Dede terlebih dahulu mungkin. Nah, layaknya penataran begitu, para pejabat negara ini kan digembleng ala TNI dan ini bukan merupakan satu hal yang umum gitu disaksikan oleh masyarakat Indonesia, di mana di pemerintahan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah kita lihat seperti ini. Apa sebetulnya tujuan dari pembekalan ini, Mas Dede? Ya, tujuan utamanya adalah team building ya, menjadikan para anggota kabinet di Kabinet Merah Putih ini menjadi sebuah kesatuan tim Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa anggota kabinet ini jumlahnya ada banyak ya. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, atribusi yang berbeda-beda juga ya. Ada yang dari partai politik ya. Yang dari partai politik aja ini warnanya juga sudah berbeda-beda. Ada yang praktisi hukum, ada yang pengusaha, ada yang aktivis dan lain-lain gitu. Nah, harapannya di sini ya mereka mulai menanggalkan atribusi-atribusi yang berbeda tadi ya untuk kemudian secara bersama-sama ya menyatu sebagai sebuah kesatuan ya, memiliki satu visi yang sama ya, visi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo sejak masa kampanye ya untuk membantu Presiden mewujudkan apa yang dicita-citakan, yaitu Indonesia Emas 2045 yang batu fondasinya itu harus dimulai dari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan kolaborasi ini ya, itu memang sangat dibutuhkan. Ini adalah implementasi nyata dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menggaungkan persatuan gitu ya. Dan persatuan paling utama yang core-nya sekarang harus berada di kalangan kabinetnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memang mengimplementasikan persatuan ini ke seantero negeri. Kurang lebih demikian. Baik, apa sebetulnya Mas Dede target atau output yang ingin dicapai dari seluruh proses kegiatan pembekalan dan retreat yang diharapkan dari Kabinet Merah Putih dari Pak Prabowo sendiri? Ya, kalau kita mendengarkan secara keseluruhan ya pidato Presiden Prabowo tadi pagi ya ketika baris berbaris itu sedang dilaksanakan, pidatonya lumayan agak panjang, tapi saya dapat menangkap atau kami dapat menangkap 4 keywords atau kata kunci. Yang pertama adalah kedisiplinan. Di sini diharapkan ya ketika selesai dari sini ya, selesai dari Lembah Tidar ini, seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu stay on track ya. Stay on track itu satu visi terus ya,
sesuai dengan visi presiden dan perform ya menjalankan bagian dari menjalankan tugasnya sebagai bagian integral dari Kabinet Merah Putih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keteraturan. Keteraturan di sini yang dimaksud adalah tidak ada yang bergerak duluan ya, tidak ada yang bergerak agak kebelakangan gitu. Jadi semuanya harus bergerak sesuai dengan irama. Jadi ada konsep, ada semangat keseiramaan di sini ya supaya anggota Kabinet Merah Putih ini itu betul-betul bisa nanti berbunyi seperti sebuah harmoni. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini maksudnya adalah untuk mengikis sekat-sekat psikologis yang bisa saja sebelumnya ada ya, apalagi kan kita melihat ya di situ latar belakang para anggota Kabinet Merah Putih ini berbeda-beda, apalagi yang politisi-politisi ini kan kita kan baru saja selesai nih kontestasi politik. Nah, ini supaya disamakan lagi. Nah, yang terakhir, yang paling penting ini adalah menumbuhkan jiwa patriotik. Artinya tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan bangsa ini. Itulah salah satunya kenapa dilaksanakan di sini ya. Kota Magelang ini secara historis penuh dengan nuansa perjuangan ya. Lalu Akmil sendiri ya memiliki nilai historis ya dengan Pak Prabowo dan seragam Komcat ini juga memiliki nilai yang ketentaraan ini juga memiliki nilai historis ya bagi seorang Prabowo yang ingin dimaknakan sebagai saya sudah pernah dan akan terus mengorbankan jiwa raga saya untuk bangsa ini dan saya ingin menularkan ini semua buat para anggota kabinet. Demikian Mbak Dian. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Ujang Komarudin setelah ini. Pak Ujang, melihat rangkaian sebelumnya kan juga sudah dilakukan pembekalan itu di Hambalang. Kemudian dilanjutkan dengan retreat ala militer ini. Apakah menurut Anda melalui pembekalan dan retreat ini bisa menyatukan frekuensi, kemudian visi misi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya? Ya, saya yakin ya kita optimis saja dan husnudon saja kepada Pak Prabowo dan kabinetnya bahwa sejatinya mereka diberi pembekalan ya di Hambalang dan di Magelang adalah bagian cita-cita untuk bisa membangun bangsa sekaligus mensejahterakan rakyat. Sangat jelas pesannya Pak Prabowo tadi sudah disampaikan oleh Bang Dede ya. Kalau saya melihatnya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya sama apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, paling tidak membangun kekompakan, membangun satu frekuensi dalam membangun bangsa itu menjadi penting. Selama ini kan begini, kabinet-kabinet sebelumnya itu kan biasanya ego sektornya tinggi. Menteri A ke kanan, Menteri B ke kiri, Menteri C ke atas, Menteri D ke bawah gitu. Nah ini harusnya ke depan tidak ada lagi seperti ini. Oleh karena itu tadi pembekalan ini menjadi penting sebagai landasan pokok untuk bisa satu frekuensi membangun visi misi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, ini soal kebangsaan. Kita ini kan miskin keteladanan. Dulu kita punya Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, banyak tokoh-tokoh bangsa bisa menjadi teladan. Hari ini kita miskin keteladanan itu. Oleh karena itu ya suka tidak suka keteladanan itu harus muncul dari elit yang paling tinggi, dari Pak Presiden, dari Pak Wapres, dari para menteri gitu untuk katakan tadi mereka harus memupuk atau menumbuhkan kesadaran kembali jiwa kenegarawanan itu, jiwa kebangsaan, jiwa patriotisme. Hal ini mulai terkikis. Kalau saya umpamakan ya, bangsa ini kan kenapa tidak berubah gitu ya. Korupsinya makin banyak, korupsinya makin besar. Dulu kita reformasi 26 tahun, merdeka 79 tahun gitu, ingin memberantas KKN, tapi KKN-nya makin banyak. Nah, itu kenapa? Karena mentalitas kita tidak pernah berubah. Kalau kata teorinya Bourdieu itu, habitus kita tidak pernah berubah, sikap kita tidak pernah berubah. Kalau saya ilustrasikan dulu itu korupsi di belakang meja, kalau hari ini dengan meja-mejanya. Oleh karena itu kita punya harapan besar kepada Pak Prabowo dengan kabinetnya tadi memberantas korupsi, membangun kekompakan gitu ya, memberikan pembekalan-pembekalan dan komitmen-komitmen kebangsaan untuk katakanlah membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat. Itu harus dibangun. Nah, lalu saya ingin kembangkan dalam konteks ini ilustrasi saya. Paling tidak ada 3 hal yang bisa saya sampaikan dalam pembekalan itu. Pertama ya tadi kan ada dulu materi-materi yang akan disampaikan ya oleh para menteri gitu ya, oleh kejaksaan, lain-lain lah. Nah saya melihat itu kan ada olah pikir, artinya ada pembekalan secara pikiran, tentu harus mengetahui juga terkait rambu-rambu hukum, batasan-batasan apa yang harus dikerjakan, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Itu kan perlu diketahui juga. Karena bagaimanapun terkadang kalau sudah jadi pejabat sembrono lalu kejeblos.
terkena masalah hukum. Itu menjadi persoalan. Oleh karena itu Pak Prabowo memberikan pembekalan olah pikir ya. Yang kedua Baik. olah mental. Olah mental itu penting ya. Di sana pasti digembleng juga mental itu. Kenapa? Saya meyakini Pak Prabowo menginginkan mereka kerja serius, komitmen untuk mensejahterakan rakyat itu harus dibangun, maka butuh mental yang kuat untuk bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Selama ini kan mohon maaf gitu para menteri ya bekerja untuk kepentingan keluarga, banyak jalan-jalan ke luar negeri. Makanya Pak Prabowo mengingatkan jangan lagi seperti itu kira-kira. Oleh karena itu olah mental menjadi penting. Yang ketiga olah fisik. Ya fisik bagi para menteri penting tadi komitmen yang besar dari Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat dan membangun bangsa, maka dibutuhkan fisik yang kuat, yang sehat. Karena bagaimanapun kalau sakit tidak bisa melakukan apa-apa. Saya meyakini tadi, saya tetap optimis, positif, tinggal bagaimana mereka bisa menjalankan amanah jabatan itu, lalu juga bisa katakanlah merealisasikan janji-janji visi misi Pak Prabowo Gibran ke Baik. depan. Harapan rakyat tinggi jadi harus dijawab dengan kinerja yang baik. Baik.